Berita akhir zaman. Sungguh telah datang seorang Rasul dari kalangan kamu sendiri. Dialah Al-Mahdi Al-Muntazhor, kunyahnya Al-Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nubuat dan terbukanya gerbang timur, menyingkap janji yang tertunda. Setelah kita memahami penantian panjang dan janji ilahi yang universal, kini mari kita selami lebih dalam pertanda-pertanda spesifik yang mengiringi kedatangan sosok agung di akhir zaman. Pertanda yang tidak hanya tertulis dalam kitab-kitab suci, tetapi juga mungkin akan terwujud di hadapan mata kita. Mari kita kembali pada nubuat-nubuat yang telah disampaikan sejak ribuan tahun lalu, yang mengisyaratkan kedatangan yang dinanti. Dalam Perjanjian Baru, Kitab Zakaria 14:4 menubuatkan tentang kedatangan Mesias dengan gambaran yang sangat spesifik dan mencengangkan. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang di sebelah timur Yerusalem. Lalu Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan separuh lagi ke selatan. Bagi sebagian umat Kristen, ayat ini adalah nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya ke Yerusalem. Namun, jika kita melihatnya dengan lensa yang lebih logis dan pengalaman bahwa sosok seperti Yesus datang sebagai manusia biasa, maka interpretasi ini bisa jadi lebih simbolis. Terbelahnya Bukit Zaitun mungkin bukan perubahan geografis fisik, melainkan perpecahan atau perubahan besar dalam pemahaman dan cara pandang umat manusia yang dimulai dari Yerusalem. Ini bisa berarti sebuah revolusi spiritual atau intelektual yang membelah cara berpikir lama dari yang baru, membuka jalan bagi kebenaran yang lebih luas, gerbang emas dan penantian yang terbuka. Lalu, apa hubungannya dengan gerbang timur Yerusalem? Gerbang yang dimaksud dalam banyak nubuat kuno adalah gerbang emas, atau dikenal juga sebagai gerbang rahmat, bab ar-rahmah dalam bahasa Arab. Gerbang ini adalah satu-satunya gerbang di dinding timur kota tua Yerusalem yang menghadap langsung ke Bukit Zaitun dan Lembah Kidron. Gerbang ini telah disegel selama berabad-abad, tepatnya oleh kekuasaan Ottoman pada tahun 1541. Penyegelan ini konon bertujuan untuk mencegah kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat Yahudi yang secara tradisional dipercaya akan masuk melalui gerbang ini untuk mendirikan kembali bait suci mereka. Dalam kitab Yehezkiel 40:103 dari Perjanjian Lama, Taurat, juga disebutkan nubuat tentang gerbang timur yang tertutup dan hanya dibuka untuk pangeran. Kemudian dibawanya aku kembali ke gerbang bait suci yang di sebelah timur. Gerbang itu tertutup. Lalu firman Tuhan kepadaku, gerbang ini harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka dan tidak seorang pun boleh masuk melaluinya, sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya. Oleh sebab itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja yang boleh duduk di sana untuk makan roti di hadapan Tuhan. Ia akan masuk melalui balai gerbang itu dan keluar melalui jalan yang sama. Jika gerbang ini harus tetap tertutup hingga kedatangan sosok yang dijanjikan, maka terbukanya gerbang ini di samping terbukanya secara nyata, tetapi juga ini bisa berarti terbukanya jalan bagi pemahaman baru, akses spiritual, atau era di mana rintangan-rintangan lama dihilangkan, memungkinkan kebenaran dan keadilan ilahi untuk masuk dan berkuasa. Namun, di balik penyegelan yang berlangsung ratusan tahun itu, keyakinan tak pernah padam. Baik umat Yahudi maupun Kristen sama-sama menanti momen ketika gerbang ini akan terbuka. Ujian keimanan saat pertanda tiba, melihat kebenaran dalam wujud insani. Dan tahukah kamu, jika gerbang timur Yerusalem terbuka secara simbolis atau fisik, maka itu adalah pertanda besar yang akan mengguncang dunia. Sebuah isyarat universal tentang akan datangnya satu sosok yang dijanjikan, yang akan menguji keimanan dan pemahaman kita semua. Pengalaman bahwa sosok seperti Yesus datang sebagai manusia biasa, justru memperkuat ide bahwa ujian iman bukan pada penampakan supernatural, melainkan pada kemampuan kita mengenali kebenaran dalam kesederhanaan dan kemanusiaan. Bangsa Yahudi akan melihatnya sebagai kedatangan Mesias mereka,
dan umat Kristen sebagai kedatangan kedua Yesus. Namun di saat yang sama sebuah paradoks mungkin akan terjadi. Ketika peristiwa monumental ini terwujud, sebagian umat Islam bisa jadi justru akan menuduh, itu Dajjal. Ini adalah titik krusial di mana ujian iman dimulai. Akankah kita melihat dengan mata hati yang jernih atau dengan prasangka yang membutakan? Dalam Al-Quran, meskipun tidak ada ayat spesifik yang merujuk pada gerbang timur Yerusalem atau Bukit Zaitun terkait dengan kedatangan akhir zaman, ada beberapa ayat yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dan tidak tergesa-gesa dalam menilai suatu peristiwa besar serta ujian keimanan di akhir zaman. Contohnya, dalam surah Al-Kahf 18:101 disebutkan tentang orang-orang yang tersesat padahal menyangka berbuat baik, yang bisa dikaitkan dengan potensi kesalahpahaman di akhir zaman, yaitu orang yang sesat usahanya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa pemahaman yang benar, terutama dalam menghadapi peristiwa besar. Padahal, sosok yang datang itu akan membawa petunjuk yang jelas dari kitab suci, dengan misi yang membawa kebenaran dan keadilan mutlak. Ia datang bukan hanya untuk satu bangsa atau satu golongan, tetapi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kehancuran dunia, dari fitnah yang memecah belah, dan dari kegelapan yang semakin pekat. Tugasnya adalah meneruskan misi suci para nabi sebelumnya, menyelesaikan janji ilahi yang belum genap, dan yang terpenting, membimbing mereka agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan kepada kebenaran yang diturunkannya. Misi yang mengikat masa lalu, kini, dan masa depan dalam satu kesatuan tauhid. Peran Imam Mahdi di Yerusalem, hakim ilahi, atas perselisihan umat salah satu alasan utama mengapa Imam Mahdi akan menuju Yerusalem adalah untuk menjadi hakim atas perselisihan tiga agama besar, mewakili keadilan ilahi di muka bumi. QS Al-Isra 17:1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwa Yerusalem, khususnya Masjidil Aqsa, memiliki posisi sentral dan spiritual yang sangat tinggi dalam rencana ilahi. Ini adalah tempat berkumpulnya para nabi dan manifestasi kebesaran Allah. Dengan demikian, jika Imam Mahdi datang untuk melanjutkan misi kenabian dan menegakkan keadilan universal, logis bagi ia untuk menuju ke Yerusalem. Kota ini adalah titik pertemuan bagi Islam, Kristen, dan Yahudi, menjadikannya panggung yang sempurna untuk menyelesaikan perselisihan agama dan memimpin umat manusia kembali pada kebenaran. Penting untuk diingat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa 4:65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini menegaskan prinsip fundamental keimanan, penerimaan penuh terhadap hakim yang diutus oleh Allah. Jika Imam Mahdi diutus di akhir zaman untuk menuntun dan menyelesaikan perselisihan di antara umat manusia, terutama di antara mereka yang berbeda pemahaman agama, maka ia harus diakui sebagai hakim. Kehadirannya di Yerusalem, sebagai pusat spiritual tiga agama, akan menjadi ujian bagi semua pihak untuk menerima putusan yang datang darinya, tanpa keberatan di hati dan dengan penerimaan sepenuhnya. Oleh karena itu, janganlah menolak hakim ini. Ayat ini juga menjadi pengingat penting bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah 22:10, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ayat ini menegaskan bahwa pada akhirnya, segala urusan akan kembali kepada Allah,
dan dialah yang akan datang dengan segala kebesarannya pada hari penghakiman. Ini adalah peristiwa yang berbeda dari kedatangan sosok seperti Imam Mahdi atau Isa Yesus yang adalah manusia. Artinya, kita tidak perlu berkhayal atau menginginkan Tuhan datang langsung untuk menyelesaikan perselisihan di antara tiga agama, atau menduga bahwa kedatangan Rasul atau Isa Yesus akan terjadi secara supernatural yang mencengangkan. Sebaliknya, Allah akan menyelesaikan perselisihan itu melalui wakilnya yang diberi tugas sebagai hakim, yaitu sosok yang dinanti tersebut. Ujiannya terletak pada pengenalan kita terhadap mereka dalam wujud insani, serta kemampuan kita untuk membedakan kebenaran dari kebatilan, tanpa terdistraksi oleh ekspektasi yang tidak realistis. Ini adalah gambaran yang mungkin membingungkan sebagian orang, sebuah narasi yang mungkin bertentangan dengan pemahaman umum yang selama ini mereka pegang. Namun, bukankah kebenaran seringkali datang dari arah yang tak terduga, menguji batas-batas pemahaman kita? Justru karena sosok yang dinanti datang sebagai manusia biasa, ujiannya menjadi lebih mendalam. Mampukah kita melihat kebenaran tanpa balutan mukjizat yang mencolok dan tunduk pada otoritas ilahi yang diwakilinya? Disinilah pertanyaan besar itu muncul, sebuah pertanyaan yang akan menguji keimanan dan akal sehat kita. Siapkah kita menghadapi kenyataan yang mungkin berbeda dari ekspektasi kita dan mengenali kebenaran dalam wujud yang paling sederhana dan insani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.